ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema. Sebenarnya ini saya udah dapat judulnya dari lama ya. Cuman saya ragu nih mau ngebacain karena kita ini kayaknya lagi sensitif banget sama pemerintah gitu. Boleh dong sekali-sekali apa ya? Kita ngebaca mengenai selain percintaan ya. Karena yang aku tahu gitu loh ya. Sekarang tuh lagi memanas banget loh pemerintah, yang aku sih bodo amat ya gitu maksudnya, cuman kayaknya kok makin kesini makin kesono gitu loh ya. Terus ditambah lagi nih bencana alam gitu di mana-mana. Ini sebenarnya lagi proses pembersihan sih ya, jadi makanya tolong jangan bertingkah lah, ini lagi proses pembersihan. Apapun itu, siapapun itu, coba tolong kalian ya. Aku sih menghimbau aja, ini lagi pembersihan, gempa di mana-mana, tsunami gitu, seharusnya membuat kita jauh lebih sadar ya. Ya lebih berketuhanan aja sih. Gimana kabar kalian untuk yang sudah ada di 5D? Enak kan? Untuk kalian yang masih ada di 3D ya, saran saya sih kalian upgrade diri kalian terus ya ke 5D, karena wow, ini tuh luar biasa ya. Aku ngeliatnya agak ngeri-ngeri sedap sih, tapi aku tuh punya judul tapi kayaknya agak lebih sensitif, tapi nggak mau gimana, aku netral ya gitu. Aku kalau bisa membela yang benar, karena pernah posisinya aku tuh dipersalahkan tanpa sempat aku berbicara. Bukti-bukti sudah rampas, disembunyikan, diambil gitu ya. Ya saya nggak tahu dimusnahkan atau gimana, itu rasanya nggak enak banget. Dapat sanksi sosial, dapat pokoknya 19 tahun kena black magic, sudah hancur segala-gala. Tapi aku bersyukur ya sekarang dengan mendekatkan kepada Allah, 3 kali sholat hajat dikasih jawabannya. Tinggal yang belum ini perbaikan ekonomi, karena memang yang dihajar tuh ekonomi terus ya. Ya namanya orang ada aja yang sirik, yang iri, tapi udah kita serahin aja sama Allah ya. Hati-hati, ini masih tahun pembayaran karma, aku kasih tahu aja. Masih pembersihan juga ya, intinya gitu. Untuk para light worker semangat ya, tahun ini habis kok semua pembersihan. Oke. Sebelum dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar. Yang mau private reading boleh, terapi order garam nih ada yang pink 35, yang putih halus 30, yang putih kasar 25. Itu bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar dengan cara minum, mandi, masak, ngepel ya. Bisa tenang, no drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki, dan membuka aura. Itu juga bisa. Membuka aura tuh maksudnya gimana sih, mungkin ada aura yang tertutup ya gitu ya. Namanya orang zaman sekarang tuh maunya instan, yang kerja maunya cepet naik pangkat, naik jabatan, disayang bos ya, yang jualan mau cepet laku. Wajar-wajar aja, bukan wajar ya, tapi lebih ke pilihan. Hidup itu pilihan, tapi kalau kalian bersekutu dengan hal-hal yang negatif, hitam, ya konsekuensinya terima juga. Sebenarnya semua udah ada di agama masing-masing kok, tinggal kitanya mau atau enggak. Karena memang sebenarnya kalau untuk jalur putih, jalur agama gitu ya, mengikutin agama kita masing-masing lama, nggak instan. Tapi pasti untuk yang jalur yang instan ya, misalkan jalur hitam gitu ya, tiap 40 hari sekali tuh harus ngecas gitu. Belum lagi pakai tumbal, janganlah gitu loh. Orang tuh masih punya hak untuk hidup ya, dan janganlah main-main dukun gitu loh, kasihan. Belum lagi keluarganya dihancurkan ya, belum lagi nama baik kita, usaha kita. Apa sih yang kalian dapat kayak gitu? Kepuasan. Kalah jadi arang, menang jadi abu kan gitu ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Enggak apa, justru orang yang dikerjain itu makin dikasih berkah, makin dikasih kemudahan. Sebenarnya kalau misalkan kita kuat gitu ya, terus ya makin disayang sama Allah loh. Apalagi kalau semakin meningkatkan ibadah ya, kita makin disayang sama Allah gitu. Oke, ini judulnya aku sebenarnya nggak mau ini ya, nggak mau bacain, agak ngeri-ngeri sedap, tapi saya belum bacain yang, saya iseng-iseng pengen yang lebih agak
ngikutin inilah ya, bukan ngikutin tren yang sedang terjadi hangatnya apa sih. Tapi aku mau bacain yang ini deh, kayaknya harus dibacain. Entah kenapa nggak tenang aja sebelum dibacain. Sebenarnya udah dapat dari beberapa hari yang lalu. Indonesia gimana sih ke depannya? Katanya ada yang bilang Indonesia itu bubar, gelap. Kita lihat ke depannya ya. Oke, Indonesia ke depan gimana sih? Nih soalnya kan kayaknya sering banget percintaan ya. Indonesia ke depan gimana? Kedepannya gimana sih Indonesia? Kepo dong. Oh my god. Oke. Sebenarnya Indonesia ke depan tergantung dari elemen negara ya, termasuk rakyat itu elemen negara loh. Sebenarnya rakyat itu elemen negara nomor 1 loh ya, karena kita bayar gaji pemerintah, termasuk presiden ya. Aduh, aku agak ngeri sedap nih ngomongnya. Ini kita buat fun aja ya, jangan serius-serius banget. Itu sebenarnya dari uang rakyat, dari pajak, kita makan di restoran segala macam. Sebenarnya kalau Indonesia balik ke jalan Allah ya, dan saling menyatu antar elemen, dari yang paling rendah yaitu rakyat sampai yang paling tinggi yaitu presiden, sebenarnya insya Allah Indonesia tuh maju. Tapi Indonesia ini banyak banget cobaannya. Dan kalau kayaknya akhir-akhir ini juga pejabat juga pada suka ngambil keputusan nggak dipikirin ya. Contohnya terakhir tuh PPATK ngeblokir, sedangkan ada yang aku baca di media sosial itu dia mau operasi sampai nggak jadi ya, karena keblokir. Rekening yang tidak aktif itu bukan berarti seenaknya aja. Kalau menurut saya pemerintah bisa berhentiin. Aku sih agak-agak ngeri sedap ya ngomong, tapi gini aja deh, fokus aja ke judulnya. Indonesia ini ke depan gimana, tergantung Indonesianya mau bekerja sama nggak, dari elemen paling atas sampai paling bawah itu pemerintah, yaitu rakyat. Padahal iya benar, pemerintah sebenarnya elemen rendahnya itu. Kita tuh sebenarnya yang paling berkuasa itu sebenarnya rakyat loh. Tapi kenapa akhirnya tuh rakyat kayaknya digenjat banget. Kalau Indonesia itu bisa balik ke jalan Allah, ke jalan jalur agama ya, lebih beragama, ya lebih berspiritual lah ya. Dengan berspiritual itu kan sebenarnya jalannya lewat agama kan. Kita benar-benar beribadah, menjalankan perintah-perintah agama, insya Allah aman-aman aja ya. Tapi karena Indonesia ini banyak banget yang manfaatin ya. Sebenarnya Indonesia tuh sebenarnya orangnya baik loh, tulus gitu ya. Cuman ya itu tadi, banyak banget yang manfaatin Indonesia, dan kitanya tuh kayak nggak punya ketegasan untuk negara kita sendiri ya. Banyak banget gitu negara-negara lain tuh yang kayaknya, aku sih nggak bilang negara-negara manfaatin ya, memang bekerja sama, tapi mungkin ada oknum yang menunggangi, akhirnya ya kerjasamanya kayak nggak balance gitu ke Indonesia. Sebenarnya kalau menurut saya ya, Indonesia nih bisa loh menjadi negara maju asal dia bisa mengelola semua asetnya dia sebenarnya. Iya, kita harus bisa lebih tegas aja sih sama dalam pergaulan terhadap negara-negara lain. Jangan mau diatur, jangan mau disetir, jangan mau dipengaruhi. Benar-benar harus punya prinsip yang kuat bahwasanya memang ini negara saya yang mau ngatur, saya ajak elemen negara untuk bekerja sama gitu ya. Tapi yang akhir-akhir ini aku lihat beritanya mengerikan ya. Kita kayak perang sama pemerintah, kayak kita dijajah sama pemerintah gitu. Sorry ya kalau aku salah. Sebenarnya kalau misalkan kita, satu basicnya kita berdoa
menurut agama masing-masing, menjalankan agamanya masing-masing ya. Terus elemen itu bekerja sama dari rakyat sampai ke presiden, saling menyayangi antara yang aparat pemerintahan, yang di atas ke yang bawah juga menyayangi ke yang atas. Insya Allah loh ya, dengan penuh kesabaran gitu ya, banyak keberuntungan yang datang gitu loh. Tapi tinggal tergantung dari Indonesianya gitu, mau enggak. Kalau misalkan mau nyelamatin diri masing-masing ya berantakan, memang berliku banget, tapi insya Allah ada jalan untuk kenyamanan gitu loh, untuk punya hubungan untuk punya untuk punya masa depan yang cerah tuh ada sebenarnya. Apa yang dimau Indonesia tuh bisa. Indonesia pernah loh ya, orang Jepang tuh pernah bilang sebenarnya Indonesia tuh nggak butuh negara lain, yang butuh itu sebenarnya kita, negara lain yang butuh Indonesia. Cuman kan yang mengelolanya itu gimana, kadang pemimpinnya benar tapi bawahannya staff-staffnya yang nggak baik misalkan gitu ya. Aku sih nggak tahu ya gitu, karena aku juga hanya ingin menyampaikan ini, menggelitik aja gitu. Kok ini sebenarnya judul yang aku dapat pertama kali untuk hal-hal yang lagi hype banget akhir-akhir ini, entah tentang PPATK, entah tentang DJ yang dibungkus gitu ya. Sebenarnya aku mau bahas itu. Terus aku juga pernah ada di situasi DJ itu sih ya, jadi korban. Dan mereka kan, dan akhirnya kan berkahnya adalah DJ itu kan ya bisa main lagi, terus berubah angin, terus sudah gitu di notice sama pencipta lagunya, terus disetel di China, di Inggris. Aku juga mengalami waktu itu sanksi sosial segala macam, pada nyalain aku padahal aku belum speak up gitu kan. Alhamdulillah mendekatkan diri sama Allah ya, live aku tuh sampai ke Inggris, ke Brazil gitu, ke Australia, naik gitu loh. Aku ngerasain banget 19 tahun aku dikerjain pakai black magic. Nah aku tahu siapa orangnya, tapi biarin aja, penting aku udah sembuh. Aku bisa mensiasati ketika ada tembakan. Kemarin pun sempat ditembak, sisanya tinggal keuangan aja nih yang belum stabil. Tapi aku yakin tahun ini habis, karena ini tahun pembayaran karma, dari Juni 2023 sampai Desember 2025. Mungkin kalian kalau yang punya kelebihan bisa lihat ya siapa yang ngirim aku. Dia masih penasaran aja sih, kok lo kayak fine aja, bahagia aja. Dia tuh maunya aku ketergantungan sama dia, sedih, susah, terus nyari dia gitu loh ya. Apa sih, nyampah banget gitu dalam hidup gue nih. Udah sebenarnya kalau nggak ada gangguan udah maju dari dulu. Aku ya gimana ya, sebenarnya udah bisa naik dari lama sih. Terus ya aku mau punya peluang usaha untuk ternakin kucing, dihantam kucing aku 3 kucing ras semua itu ya. Aku dapat bersyukur banget dari Ustadz gitu, itu Persia kuning si boy, dan dia tuh sakit. Aku dikasih tuh dalam kondisi dia sakit diare terus sampai sembuhnya, sampai gemuknya. Terus aku bisa nambah 1 si Molly yang abu-abu, dan aku dapat dia tuh bersyukur banget karena dia bisa mijit gitu ya. Lucu loh si Molly itu sudah mulai kelihatan besar, lincah banget, karena memang aku mengadopsi itu dari salah satu adop yang daerah Jawa Timur ya, aku lupa. Dan itu memang kucingnya friendly gitu, lincah banget. Satu lagi Bruno yang hitam ya kebabat semua. Aku sekarang piara kucing kampung, yang sakit-sakit aku urusin. Kalian kalau mau berdonasi boleh. Kucing kampung aku sekarang udah ada 4 ya. Terus aku tadinya mau mulai bertani ketahanan pangan karena mau perang dunia ketiga, dihantem. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah 3 kali sholat hajat ya aku sembuh. Selama 19 tahun aku hampir mau meninggal 5 kali ya. Tinggal keuangan aja yang belum stabil ya. Jadi tolong ya, aku ini kerja nggak cuma untuk diriku aja, satu buat orang tua aku, buat diri aku. Terus di sini banyak saudara yang atau lingkungan yang harus dibantu, saudara sesama semuslim, banyak anak yatim, banyak janda gitu. Jadi tolonglah ya, kalau mau ngerjain usahaku tolong lihat-lihat gitu ya, soalnya
aku di jalannya Allah, dan ini mulai ditunjukkan Allah tuh turun tangan gitu. Fisiknya secara fisik kelihatan mata tuh aku yang diserang, tapi aku tidak membalas ya, minimal aku sembuh dan baik-baik aja keuangan aku ibaratnya mau magerin badan sama magerin rumah pun terus dihantem lagi gitu. Jadi diem dihantem, aku mencoba untuk bikin pagar lebih parah lagi, tapi ya udah aku serahin sama Allah dan menang ya. 19 tahun tuh ya tinggal perbaikan ekonominya aja sih. Doain aja aku bisa keluar itu untuk kalian ya, yang tapi ini kayaknya mulai membaik ya gitu, mulai membaik banget. Aku punya kucing liar tuh 4 ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi itu ya Indonesia, kalau bisa ke depan ini kalau enggak dijalankan benar-benar bubar Indonesia, bubar atau ya gimana ya, rusuh, udah nggak ada lagi negara Indonesia ya. Padahal pejuang-pejuang Indonesia tuh untuk mendapatkan kemerdekaan tuh luar biasa ya, termasuk kakek saya loh. Dan anehnya rumah yang disita itu punya kakek saya itu udah bukan punya pemerintah, sudah punya pribadi sebenarnya, Riuslap. Dan baru zamannya presiden yang kemarin aja bisa diambil lagi gitu ya. Dan lucunya yang tidak ada berhubungan dengan seragam selain coklat, yaitu loreng itu ya, mantan suami itu bisa punya rumah beserta keluarganya di komplek ya loreng yang bagian atas biru ya, tahu kan ya, itulah ya. Dan ngeri sih kalau soal tanah ya, karena tanah itu 7 ke atas 7 ke bawah. Tapi aku pernah speak up juga sih sama pasien-pasien aku yang berhubungan dengan loreng-loreng ya gitu. Alhamdulillah ya diangkat derajat, walaupun masih suka digangguin ya. Jadi nggak boleh lihat aku tuh berbahagia kaya terus punya banyak duit. Pasien-pasien aku tuh handphone aku tuh kayak dihack deh, entah dihack atau pakai ada gangguan gitu ya. Padahal sebenarnya CCTV-nya yang Gendo itu sudah minta dilepasin. Awalnya mungkin Gendo itu mikirnya aku yang salah, ternyata kesini-sini dia sudah lelah dan pengen minta dilepasin, akunya yang nggak punya daya gitu. Itu aja. Terus kita lihat dari tarotnya kali ya. Saksinya ada fotonya juga ketika aku diserang jam 11 malam, gatel dan itu panas ya gitu, panas banget. Di sini nggak pernah ada nyamuk loh. Terus waktu itu yang nggak ke foto itu maghrib itu semut, nggak pernah ada semut hitam, tapi tiba-tiba ada semut hitam. Alhamdulillah semenjak ada kucing hitam di ruang tengah rumah, enak, hawanya tenang. Terus di kamar juga ada kucing. Alhamdulillah. Doain aku ya, untuk kalian jangan pernah menyerah. Yuk Indonesia ke depan. Gimana sih? Gimana sih Indonesia ke depan? Indonesia ke depan gimana sih? Satu lagi diketemukan oleh seorang psikolog dan hipnoterapi. Memang ada seorang cewek yang ngerjain saya juga, tapi saya nggak dikasih tahu cewek itu siapa ya. Makanya saya sekarang lagi datang bulan, nanti setelah datang bulan saya mau sholat hajat lagi, minta ditunjukin lagi cewek itu siapa sih gitu. Oke? Indonesia ke depan gimana sih? Kedepannya Indonesia itu menang. Tuh kan. Sebenarnya orang Indonesia tuh baik-baik loh, tulus-tulus. Ya cuman ya itu ya, kroni-kron bukan oknum, terus bangsa luar yang ibaratnya mencurangi Indonesia itu. Jadi benar-benar ini bisa berakhir Indonesia ya, kalau enggak itu tadinya. Kalau yang berpositif thinking itu kan berafirmasi, tapi kalau yang negatif ini banyak yang pakai magic, itu yang membuat Indonesia tuh nggak maju-maju. Kalian lihat negara Cina kan,
udah canggihnya kayak apa gitu. Indonesia masih di situ-situ aja berkutatnya. Udah gitu banyak yang pakai black magic gitu. Waktu itu pernah waktu saya masih kos di daerah Citayam ya, ke Jakarta jam 10 pagi, turun di stasiun Tebet. Wah itu ngegulang banget. Saya kira itu polusi ya. Jam 10 itu kan sebenarnya orang-orang udah pada stay di kantor. Parah sih. Terus malam-malam pernah sama klien saya di depan gedung apa gitu. Wah itu udah ngegulang banget, hitam ya, black magicnya kuat banget. Kita lanjut ya. Ayo dong Indonesia maju, bisa loh kita tuh maju bergerak gitu ya, jangan nyelamatin diri masing-masing. Makanya nggak heran kalau yang korupsinya tuh sekarang triliunan, 100 triliun ya kan. Ya itu perputarannya di atas doang uangnya ya. Hati-hati ya untuk pemimpin nih, saya menghimbau, nggak cuma hidup di dunia aja, di akhirat juga ada loh kehidupan, nanti semua akan dipertanggungjawabkan, karma ya, bener kan? Yuk kita saling berpegangan tangan, kerjasama dari yang bawah sampai yang atas gitu loh ya. Kalau nggak kerja sama nggak bisa gitu, dengan ketulusan tuh nanti enak-enak semua loh. Kalau misalnya kita tuh bebannya berat banget Indonesia ya, tergantung Indonesia mau bangkit atau enggak. Mau hancur-hancur sekalian bisa, dari yang sudah hancur sekarang dibangun kembali juga bisa, tinggal tergantung dari Indonesianya sendiri mau enggak gitu loh. Kalau mau bisa, nggak ada yang nggak mungkin ya. Tapi kalau misalkan emang ya pada mentingin diri sendiri, ya sudah seperti ini, nggak menutup kemungkinan untuk bubar, karena banyak banget yang mau ngeruk Indonesia tuh, mau manfaatin Indonesia, saling memanfaatkan tuh. Ada pengkhianatan juga dari bangsa luar, dari orang Indonesianya sendiri gitu. Agak berat ya bacanya, aku jadi nggak baca tapi aku harus baca tapi kenyataannya kayaknya kok menyedihkan banget ya. Indonesia kayak nggak inget perjuangan kakek nenek gitu loh ya. Kakek aku juga tentara, pejuang, veteran yang ya dia cerita zaman dulu perang melawan Belanda, Jepang gitu loh. Gitu aja ya aku kayak jadi lemes ya, energinya berat banget, nggak bisa lama-lama. Beda dengan pembacaan biasa. Aku sih pengennya bacain DJ Panda ya, karena lagunya bagus-bagus. Sebelum ada kasus ini aku udah tahu DJ Panda duluan, sering lewat FYP aku gitu. Tapi ya musibah membawa musibah jadi anugerah ya. Aku pun seperti itu dengan kejadian yang udah dari 2006 aku dihajar black magic ya, membentuk aku jadi deket sama Allah. Jadi ya kelebihan aku tajam, ternyata aku termasuk salah satu orang yang dipilih sama Allah, jiwa terpilih gitu. Bersyukur sih dengan adanya musibah itu, jadi aku lebih mendekatkan diri sama Allah ya. Bukan berarti aku tuh nggak dekat, bukan, emang udah jalannya aja kayak gitu. Dan aku berterima kasih sih sama orang-orang yang udah ngebuat aku jadi orang yang jauh lebih baik. Tiap malam aku kirimin Al-Fatihah juga, dan aku minta doanya untuk kalian kalau masih terkungkung perihal magic, jangan pernah menyerah ya. Aku aja kasusnya udah berat dan terlambat aja masih bisa. Jadi percaya terhadap Tuhan Allah ya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kalau kita balik ke jalan Allah, kita yakin sama Allah, kita mendekat sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Cuman waktunya kapan kita nggak tahu. Tapi kalau kita ke jalan Allah ya, insya Allah pasti. Kalau ke black magic ya cepet, instan, tapi kita harus bayar kontrak terus. Belum lagi kalau pakai tumbal-tumbal, kayak saya tumbalnya kan banyak ya kan, dalam artian orang yang ngerjain saya itu makan tumbalnya tuh banyak. Di keluarga saya banyak yang meninggal, kalau ada yang nolongin saya, bantuin saya, itu dulu banyak banget yang meninggal. Jadi kasus saya itu memang berat dan terlambat penanganannya ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin loh kalau kita balik ke jalan Allah. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya, suaranya juga beda, kayak berat, kayak, makanya aku tuh kayak aduh kayaknya nggak mau deh dintar tapi kayak nggak tenang gitu. Ini belum dibacain, ini belum harus dibacain gitu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.